Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin memperkenalkan diri Bapak. Kami satu kelompok proyek UAS mata kuliah struktur data dan algoritma dengan dosen pengampu Riko Ardiansa SSI MKOM. Nah, di sini kami membuat suatu program yaitu berjudul pembelian saham dengan topik bahasan priority queue dan selection sort. Nah, di sini kami yang beranggotakan dengan pertama yaitu Andika Fikri Azhari dengan nomor MPM 2257051005. Nah, terus ada Yusuf Arifin dengan nomor MPM 2217051158 dan Rio Sulendra dengan nomor MPM 2257051026. Nah, di sini saya masuk ke bagian template ketiga yaitu konsep struktur data. Program ini menggunakan konsep struktur data seperti priority queue, heap untuk mengatur dan mengakses saham berdasarkan prioritas harga. Selain itu, juga menggunakan konsep array dan algoritma selection sort untuk mengurutkan saham berdasarkan harga. Stock Node Heap adalah kelas yang mempresentasikan node untuk saham dalam struktur data priority queue. Setiap node memiliki atribut kode untuk kode saham, nama untuk kode saham, dan price untuk harga saham. Nah, di sini seperti dicontohkan kami kasih gambaran soal codingnya. Nah, di sini saya akan jelaskan implementasi node untuk priority queue help. Nah, di sini kita menggunakan kelas, yaitu kelasnya itu stock node help, dev init self kode name price, self kode sama dengan kode, self name self price. Nah, di sini metode inisialisasi konstruktor yang digunakan untuk membuat objek kelas dari stock node head. Metode ini menerima 3 parameter yaitu kode, nama, dan price ataupun harga yang akan digunakan untuk menganalisasi atribut-atribut dari objek tersebut. Setiap objek stock node akan memiliki atribut kode untuk menyimpan kode nama, untuk menyimpan nama dalam price, dan untuk menyimpan harga. Nah, di sini lanjut masuk ke slide keempat. Yaitu priority adalah kelas yang mengimplementasikan struktur data priority queue menggunakan heap. Metode equi digunakan untuk menambahkan saham ke dalam antrian dengan memasukkan not saham dan prioritasnya. Metode dequeue menghapus dan mengembalikan saham dengan prioritas tinggi dalam antrian. Metode is empty ataupun metode kosong dalam SIS digunakan untuk memeriksa apakah antrian kosong atau untuk mendapatkan jumlah elemen dalam antrian. Nah, di sini kami juga kasih gambaran dari contoh codingannya. Nah, di sini saya jelaskan ya. Nah, di sini untuk dev init self ataupun kelas priority. Nah, di sini metode ini merupakan metode inisialisasi konstruktor yang digunakan untuk membuat objek dari kelas priority queue. Metode ini akan membuat sebuah atribut dequeue yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dequeue-nya. Nah, di sini dan untuk parameter stock di sini stock not help untuk menambahkan priority dequeue dalam priority ini merupakan prioritas elemen tersebut. Elemen baru akan ditambahkan ke dalam self equi menggunakan help push di mana elemen tersebut akan disimpan sebagai priority stock. Nah, di sini seperti dicontohkan itu di dalam codingannya. Nah, terus di sini ada self equi ataupun lanjutannya. Nah, di sini untuk menghapus atau mengembalikan elemen dari prioritas tertinggi ataupun priority queue. Jika priority queue-nya ini kosong, maka metode ini akan mengembalikan node. Jika tidak, metode ini akan menggunakan help keep. Nah, yang ini, yang bawahnya ini. Nah, terus di sini ada metode ini digunakan apakah priority kosong atau tidak jika panjang self equi adalah 0. Metode ini akan mengembalikan ke true ataupun yang kebenarnya. Nah, ini seperti ini. Nah, oke, di sini kita lanjut ke dalam slide kelima. Nah, itu selection sort adalah fungsi untuk mengimplementasikan algoritma selection sort
mengurutkan daftar saham berdasarkan harga, fungsi menerima saham dari array sebagai parameter untuk mengurutkan dalam tempat. Nah, di sini seperti contohnya ada di codingan. Nah, implementasikan sort. Nah, di sini fungsi untuk menerima parameter array merupakan array akan diturunkan. Nah, di sini untuk array-nya itu ntar diturunkan make the keys ini, Nah, di sini terus kita menggunakan looping menginterisasi melakukan indeks-indeks elemen dalam array variabel i. Nah, masuknya ke variabel i. Nah, terus di sini kita menggunakan looping kedua ataupun yang len array. Nah, yang bawahnya ini. Nah, terus di sini mengasih indeks yang lebih besar dari i hingga akhir array variabel j akan merepresentasikan indeks saat ini sedang diproses untuk membandingkan min indeks. Nah, di sini. Nah, terus setelah looping kedua ini selesai, maka min indeks terkecil sebelum diurutkan pertukaran indeks i dan akan ditukarkan ke indeks i. Nah, array indeks i. Oke, di sini lanjut ke slide selanjutnya, yaitu slide ke-6. Stock portofolio adalah kelas yang merepresentasikan portofolio saham. Setiap portofolio memiliki atribut stok yang menyimpan informasi tentang jumlah saham yang dimiliki untuk setiap kode saham. Fungsi-fungsi seperti slow menu, stroke, bridge, dan lain-lain ini digunakan untuk berbagai operasi dalam program seperti menampilkan menu, menampilkan harga saham, menampilkan pembelian, penjualan saham, melihat portofolio, memberikan rekomendasi saham, dan mendapatkan berita terkini. Nah, di sini sama aja kelas stock portofolio, dan terus di sini ada gambarannya nih dari ini. Stock folio and queue. Nah, ini seperti penjelasan dari slide yang nomor 3 tadi. Bahwasanya ini akan beroperasi untuk menampilkan menu, menampilkan harga saham, melakukan pembelian penjualan saham, melihat portofolio, dan memberikan rekomendasi saham. Nah, di sini lanjut ke slide yang ketujuh, ataupun stock not held. Kelas ini digunakan untuk merepresentasikan node saham dalam struktur data periodic queue heap. Masing-masing node memiliki atribut kode untuk kode saham, name untuk nama saham, dan bridge harga saham. Nah, di sini seperti kode yang ditunjukkan. Nah, di sini kita menggunakan lagi kelas stock held. Nah, terus di dalam kelas ini mana tadi? Nah, di sini digunakan untuk merepresentasikan simpul dalam the queue-nya. Nah, ini untuk membuat kuantornya ya. Dari kode, nama, dan bridge. Nah, di sini lanjut lagi ke slide yang ke-8. Periodic queue. Kelas ini mengimplementasikan struktur data periodic queue menggunakan help. Metode-metode yang ada di dalam kelas ini adalah the queue stock dan priority, menambahkan saham ke dalam antrian dengan memasukkan node saham dan priority. The queue menghapus dan mengembalikan saham dengan prioritas tinggi dari antrian, memeriksa apakah antrian kosong, dan ini mengembalikan jumlah elemen ke dalam antrian. Nah, di sini kodenya itu ketika ininya kosong, maka dia akan mengembalikan ke dalam elemen dalam antrian. Nah, di sini dia akan diperiksa dulu apakah kosong atau ada untuk setiap portofolio memiliki atribut stop yang merupakan sebuah index story untuk menyimpan informasi tentang jumlah saham yang memiliki untuk setiap kode saham. Metode-metode ini yang ada dalam kelas ini adalah buy stock atau quality, melakukan pembelian saham, dan memperbarui informasi dari portofolio. Nah, di sini seperti ditunjukkan dalam PPT-nya. Terus sell stock atau stock quantity, yaitu melakukan penjualan saham dan mempengaruhi informasi di dalam portofolio. Dan di sini ada lagi yaitu fungsi get portofolio, yaitu untuk mengembalikan informasi portofolio ke saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizlendra dan NPM 257051026. Pada ilustrasi project
Proyek yang diilustrasikan adalah sebuah sistem pembelian saham sederhana. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melihat harga saham, membeli saham, menjual saham, melihat portofolio saham, mendapatkan rekomendasi, dan membaca berita dan juga analisis pasar terkini. Ya, berikut ini ilustrasi pada program pembelian saham. Di sini tampilan awalnya memiliki 6 fitur. Yang satu cek harga saham, yang kedua beli saham, yang ketiga jual saham, yang keempat lihat portofolio, yang kelima rekomendasi saham, dan yang keenam berita informasi dan analisis pasar. Kita coba klik angka 1 untuk ke menu harga cek harga saham. Jika kita klik angka 1 maka akan muncul nama-nama saham, kode saham, dan harga saham. Di sini tertera contohnya Apple, kode saham AAPL dengan harga 150 perak per lembar saham. Nah, di sini kita langsung kembali ke menu utama. Kita coba klik 2 untuk ke menu beli saham. Di sini kita disuruh menginputkan kode nama saham. Kita contohkan Tesla, TSLA, jumlah saham yang ingin dibeli. Misal kita beli 200 lembar saham. Nah, di sini akan muncul total harga. Lalu, apakah Anda ingin membeli saham ini? Apa yakin? Jika Y, maka kita akan membeli. Jika N, maka kita akan batal membeli saham tersebut. Kita coba Y. Nah, pembelian saham berhasil. Jadi pembelian kita akan tersimpan dan masuk ke portofolio. Kita coba cek portofolio kita. 4. Nah, portofolio saham, kode saham Tesla, jumlah saham 200 lembar. Yang menandakan bahwa pembelian tadi telah berhasil dan masuk ke penyimpanan portofolio. Kita coba klik 3 untuk ke jual saham. Masukkan kode saham yang ingin dijual, misal kita masukkan kode yang lain. Apakah bisa atau tidak? Nah, kita tadi masukkan Amazon dan 100 jumlah saham yang ingin dijual 100 dan menghasilkan output saham tidak ditemukan. Berarti hanya bisa yang ada di dalam portofolio kita. Kita coba ulang. Kita sudah masukkan Tesla. Jumlah saham yang dijual kita tadi memiliki 200 lembar saham. Kita jual saja separuhnya, 100 lembar. Nah, penjualan saham berhasil. Kita coba portofolio lagi, apakah berkurang? Ya, berkurang menjadi 100. Lalu kita coba menu yang selanjutnya, nomor 5, rekomendasi saham. Kita klik 5. Nah, di sini muncul rekomendasi saham dengan harga terendah, yaitu Apple dengan harga 150 perak per lembar saham. Selanjutnya kita coba klik 6, yaitu berita informasi dan analisis pasar. Klik 6. Di sini muncul sumber berita. Saham terbaik hari ini, 5 saham yang harus kamu punya, yaitu Google, Meta, Tesla, Amazon, dan Facebook. Lalu menu 0 untuk mengakhiri program. Itulah tadi ilustrasi program pembelian saham. Lalu untuk pembahasan proyek sederhana untuk melakukan pembelian dan penjualan saham, serta memberikan informasi terkait saham kepada pengguna. Itu pada implementasi node untuk priority queue help. Pada bagian ini terdapat definisi kelas
stock node heap yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah node saham dalam priority queue. Setiap kode memiliki atribut kode saham, nama saham, price, harga saham. Lalu untuk implementasi priority queue heap itu ada yang dimana init self itu adalah metode konstruktor untuk menginisialisasi atribut queue sebagai sebuah list kosong. Enqueue self stock priority, metode ini dipakai untuk menambahkan elemen antrian dengan prioritas. Metode ini menggunakan heap push untuk memasukkan tuple priority stock node heap ke dalam list queue. Tuple tersebut terdiri dari prioritas objek stock node heap. The queue self, metode ini menghapus dan mengembalikan elemen dengan prioritas tertinggi dari antrian dengan prioritas. Lalu untuk metode ini, untuk memeriksanya apakah antrian kosong atau tidak, itu menggunakan metode isEmpty dengan mengembalikan none jika memang kosong. Jika tidak kosong, metode ini menggunakan heap pop untuk menghapus dan mengembalikan elemen kedua dari tuple objek stock node heap. IsEmpty self, metode ini akan memeriksa apakah antrian dengan prioritas kosong atau tidak dengan memeriksa panjang dari list queue. Jika panjangnya adalah 0, maka antrian dianggap kosong. Lalu ada size self, metode ini mengembalikan ukuran atau panjang dari antrian dengan prioritas, yaitu jumlah elemen yang ada di dalam list queue. Untuk berikutnya, depth selection sort R, ini adalah implementasi algoritma selection sort yang digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah array ARR atau R berdasarkan harga saham. Lalu berikutnya, kelas stock portfolio ini digunakan untuk mempresentasikan portofolio saham pengguna. Portofolio saham disimpan dalam sebuah kamus dictionary dengan kode saham sebagai kunci dan jumlah saham sebagai nilai. Metode buy stock digunakan untuk menambah jumlah saham dalam portofolio jika saham sudah ada, atau menambahkan saham baru ke dalam portofolio jika belum ada. Lalu ada metode sell stock, digunakan untuk menjual saham dari portofolio berdasarkan kode saham dan jumlah yang diinginkan. Metode get portfolio ini digunakan untuk mengembalikan kamus portofolio saham. Lalu di sini ada fungsi dan prosedur lainnya. Di sini ada fungsi show menu. Ini digunakan untuk menampilkan menu dari program pembelian saham. Berikutnya, bila dimana kita misalkan memencet nomor 1, akan keluar program yang sesuai yang kita pilih seperti kayak nomor 1. Lalu show stock price ini fungsi dari show stock price stock R ini digunakan untuk menampilkan harga saham. Jadi fungsinya ini akan mencetak harga saham menggunakan print statement. Selanjutnya ini akan melakukan iterasi setiap elemen dalam stock R. Diasumsikan sebagai array atau list yang berisi informasi saham menggunakan loop for stock in stock R. Pada setiap iterasi, fungsi ini mencetak informasi harga saham menggunakan print statement. Informasi yang dicetak adalah nama saham, stock.name, dan harganya yaitu stock1.price. Lalu adalah objek yang berisi informasi saham dengan atribut .name, .price. Untuk .name itu untuk nama saham dan yang .price itu untuk harga. Oke. Selanjutnya di sini ada fungsi buy stock. Def buy stock.
Fungsi ini menerima dua argumen, yaitu portofolio dan stock array. Di sini portofolio adalah objek yang mewakili portofolio investor, sedangkan stock array adalah daftar saham yang tersedia. Lalu di sini program mencetak judul membeli saham untuk menandakan awal proses pembelian saham. Lalu program meminta input dari pengguna untuk memasukkan kode saham yang ingin dibeli, stok kode, dan jumlah saham yang ingin dibeli, stok quantity. Input kode saham dianggap sebagai string dan jumlah saham dianggap sebagai integer. Program menggunakan perulangan for untuk mencari saham dengan kode yang sesuai dalam stok R. Jika kode saham ditemukan, variabel stok akan berisi objek saham tersebut. Jika tidak ditemukan, variabel stok akan tetap non. Lalu saham dengan kode yang dimasukkan ditemukan, program akan mencetak informasi tentang saham tersebut termasuk kode saham, nama saham, dan harga saham, serta total harga berdasarkan jumlah saham yang ingin dibeli. Lalu program meminta konfirmasi dari pengguna, apakah meminta input Y atau N. Jika Y adalah yes, program akan memanggil metode buiStock pada objek portofolio dengan argumen saham stok dan jumlah saham stock quantity. Metode ini akan bertanggung jawab untuk memproses pembelian saham dalam portofolio. Jika konfirmasi adalah N, maka program akan mencetak batal membeli saham. Lalu jika saham dengan kode yang dimasukkan tidak ditemukan, program akan mencetak saham tidak ditemukan. Lalu selanjutnya ialah fungsi menjual saham, dev sell stock. Fungsi ini memiliki satu argumen, yaitu portofolio. Fungsi ini ditandai dengan keterangan menjual saham, lalu meminta input dari pengguna, yaitu masukkan kode saham yang ingin dibeli dan jumlah saham yang ingin dijual. Lalu setelah itu, program membuat objek stock not head dengan kode saham yang dimasukkan, nama saham kosong, dan harga saham 0. Hal ini dilakukan untuk validasi. Setelah itu, program menggunakan metode getPortfolio pada objek portofolio untuk memeriksa apakah saham dengan kode yang dimasukkan ada dalam portofolio. Jika saham dengan kode yang dimasukkan ada dalam portofolio, program memanggil sell stock. Lalu objek portofolio dengan argumen saham stok dan jumlah saham stock quantity. Metode ini bertanggung jawab untuk memproses penjualan saham dalam portofolio. Lalu apabila penjualan saham berhasil, maka akan mencetak pesan penjualan saham berhasil. Lalu apabila saham yang ingin dijual melebihi jumlah saham yang dimiliki, program akan mencetak jumlah saham yang ingin dijual melebihi jumlah saham yang dimiliki. Lalu apabila saham dengan kode yang dimasukkan tidak ditemukan, maka program akan mencetak saham tidak ditemukan. Lalu selanjutnya ada fungsi view portfolio, yaitu fungsi untuk mencetak jumlah portofolio. Fungsi ini memiliki satu argumen, yaitu portofolio. Program ditandai dengan mencetak judul portofolio saham. Lalu program memanggil getPortfolio untuk mendapatkan daftar saham yang ada di dalam portofolio. Jika daftar saham kosong, maka program akan mencetak portofolio saham kosong. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk mendapatkan berita terkini seputar saham. Ditandai dengan fungsi getStockNews. Nah, fungsi ini berisi teks, print, berita, informasi dan analisis pasar, print saham terbaik hari ini, dan print sumber CNBC. Fungsi ini hanya mencetak teks tulisan. Lalu selanjutnya ada if name sama dengan main. Program ini menjalankan kode yang berada di dalam jika file ini dijalankan sebagai program utama. Program membuat objek priority queue dari kelas priority queue dan objek stock portfolio dari kelas stock portfolio. Lalu program menambahkan saham
dengan menggunakan priority queue dengan metode NQ. Setiap saham diberikan objek stock not head dengan kode saham, nama saham, dan harga saham. Setelah itu, program mengurutkan daftar saham dalam stok R menggunakan algoritma select and sort. Setiap saham diambil dari priority queue menggunakan metode DQ dan ditambahkan ke dalam stok R. Setelah itu, program meminta input dari pengguna dalam log while dengan memanggil fungsi show menu yang belum didefinisikan. Setelah itu, program memeriksa pilihan pengguna dan menjalankan fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan tersebut. Jika pilihan adalah 1, program memanggil fungsi show stock untuk menampilkan harga saham. Jika pilihan 2, program memanggil fungsi buy stock untuk melakukan pembelian saham. Jika pilihan adalah 3, program akan memanggil fungsi sell stock untuk menjual saham. Jika pilihan adalah 4, program memanggil fungsi view portfolio untuk melihat portofolio saham. Lalu jika pilihan 5, program memanggil fungsi get stock rekomendasi untuk mendapatkan rekomendasi saham. Lalu jika pilihan 6, program memanggil fungsi get stock news untuk mendapatkan berita. Dan pilihan 0 untuk mencetak program telah berakhir. Jika pilihan tidak valid, program akan mencetak tidak valid. Dan akan berulang-ulang terus selama belum mengakhiri program dengan pilihan 0. Lalu selanjutnya literatur yang kami gunakan ini ada 4. Yang pertama, buku data struktur dan algoritma Godric dan Tamasya. Lalu website https://jixcity.com yaitu untuk mencari contoh priority queue. Lalu IGPro untuk mencari antrian prioritas. Lalu migrantcode.com untuk mencari referensi selection sort. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.